Jadi karena tertanam mindset kayak gitu, ya aku akhirnya terjun kayak pengen jadi belajar tuh hobi. Mulai kelas 11 nyoba kayak gitu, dan bener sampai dapat gitu kayak alasan gue harus belajar itu apa? Saling ngobrol, saling sharing, saling cerita. Aja, sorry. Jadi itu yang bikin aku kayak apa? Oke, halo teman-teman pejuang pendidikan, apa kabar guys? Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan stay healthy, oke? So, here we are di Import alias podcastnya IPB Mengajar first episode, aka episode pertama, jeng jeng. Nah, pastinya di episode pertama Import bakal lebih seru nih. Wih, ada apa ya? Nah, kebetulan banget kita kedatangan tamu yang kece. Penasaran gak nih? Yuk kita kenalan sama Kak Fauzani Lutfi atau biasa dipanggil Kak Ojan. Halo, selamat datang Kak Ojan. Halo, Sakila. Oke, apa kabar nih Kak? Baik, Sakila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walau sebenarnya hari ini lumayan capek juga ya. Lumayan Padahal padat. hari libur ya. Padahal libur hari Sabtu. Iya, kebetulan tadi tuh kayak ada acara gitu, jadi lumayan menguras energi ya, tapi alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Oke, jadi kan aku mau nanya nih. Jadi Kak Ojan ini kan berasal dari Departemen Fisika angkatan 57, bener kan ya? Ya, betul. Nah, terus Kak Ojan ini kata teman-teman itu paling ngambis nih ya satu angkatan nih. Emang bener tuh Kak? Nah, Hmm, kok bisa sih dicap paling ngambis satu angkatan? Terus tuh kan Kak Ojan ini juga jadi tutor-tutor di berbagai lembaga juga kan ya, sama tutor-tutor di privat juga. Boleh dong nih ceritain soal ngambis privat, serta apa ngambis soal ngambisnya disertai ngajarnya juga nih. oke. Membuat masalah ngambis itu nggak tahu sebenarnya siapa yang manggil gitu, kayak teman-teman doang, karena aku sendiri nggak ngerasa ngambis, biasa aja gitu. Kayak kuliah juga banyak tidurnya daripada merhatiin, jadi kayak emang nggak ngerasa ambis-ambisnya gitu, nggak ada ambis-ambisnya. Atau emang orang-orang suka manggil gitu, tapi yang ngerasa diri biasa aja, nggak ada ambis-ambisnya. Terus kedua itu yang masalah ngajar ya, ngajar ya itu betul. Ngisi waktu luang buat ngajar di lembaga-lembaga yang ada di PB, maksudnya yang buat ngurusin anak-anak PKU, dan juga sama di private. Sama terakhir itu gimana sih kayak ngambis sama belajarnya ya, pengalamannya ya gimana ya, kayak ngalir aja, karena kayak ngajar juga kan kayak belajar yang diulang gitu. Jadi ya ya udah, kayak yang dipelajarin juga kan yang mungkin masih satu ranah sama yang aku suka juga gitu. Jadi kayak ya udah, kayak kita ngulang lagi apa yang udah kita pelajarin buat kita jelasin ke orang yang lain. Jadi kayak ngalir, belajar ngajar, belajar ngajar, emang ngalir. Karena menurutku sendiri apa ngajar itu ya belajar yang diulang. Cuman bedanya kita bagi ke orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Jadi udah nggak apa, ngalirnya barengan gitu. Oke, jadi kan yang aku dengar tuh ya, Kak Ojan tuh ngajar-ngajar di bidang fisika, terus MBL tuh, terus sama bidang kimia ya. Nah, itu kan banyak banget yang apa ya, banyak banget teman-teman IM ini yang mungkin kurang seret atau mungkin pusing nih ya sama mata ketiga mata pelajaran eksakta itu. Nah, kira-kira Kak Ojan pernah pernah ada rasa capek juga nggak sih? Apa rasa pusing juga ngajar di bidang mata pelajaran yang itu tadi, yang fisika, MBL, sama kimia juga tuh. Oke. Buat perasaan capek enggak, karena aku yakin gitu buat orang yang suka ngajar atau yang pernah berkecimpung di dunia ngajar gitu ya, itu pasti senang gitu loh. Kayak misalkan dia passionnya di fisika, di matematika, nah selama dia ngajar itu, mau itu susah, mau itu memang apa ya, harus berulang-ulang kali diulang juga sampai bisa dijelasin ke yang lain, itu tetap ada rasa puas tersendiri gitu. Karena memang itu passion dari kita, dari diri kita. Sama kayak aku juga, mau itu matematika, fisika, kalkulus, kimia, ya karena itu memang aku bisa dan aku suka. Jadi walau memang kadang itu menyita waktu dan juga harus betul-betul diprioritasin lah, bisa dibilang kayak gitu. Apalagi kalau harus kita ajar juga ke yang lain, dan dimana itu bukan secara cuma-cuma yang ngajar ke kitanya, yang belajar ke kitanya gitu. Ya, tapi dari apa ya, dari selama yang kita pelajarin itu ada rasa puas tuh, kayak oh iya gitu, akhirnya bisa keulang lagi dan bisa paham gitu. Karena ya apa ya gitu, kayak gak mesti
nggak apa namanya, nggak mesti ngerasa capek gitu, karena ya tadi dari diri kita ngerasa asik, walaupun itu waktu kita terbuang, tapi itu bukan terbuang secara cuma-cuma, karena itu balik ke apa yang kita suka, kayak ngerasa oh iya dulu pernah suka kimia, akhirnya kita review kimia, oh jadi bisa, terus kita misalkan udah nggak terlalu berkecimpung sama matematika, akhirnya nge-review matematika lagi, ngerasa oh iya dulu pernah suka matematika, akhirnya kita review balik, dan itu bisa lagi buat diri kita gitu. Jadi kayak ngerasa emang ada kepuasan sendiri aja, jadi nggak pernah emang ada kayak capek atau gimana, itu nggak pernah. Selagi ya tadi ya matematika, kimia, fisika, kalau di luar itu ya pasti jangan kan buat ngajar, buat belajar diri sendiri aja udah capek, apalagi biologi, udah males ngeliatnya. Iya benar. Jadi kan ini Kak, selain Kak Ojen ini suka sama bidangnya nih, bidangnya kan ya, bidang yang Kak Ojen pilih, makanya Kak Ojen tuh pengen ngajar di bidang tersebut nih. Nah, kira-kira ada alasan lain gak sih kenapa Kak Ojen itu milih bidang fisika, matematika, sama bidang kimia itu? Oke, oke. Kalau mungkin alasan utamanya udah pasti kan, ya aku bisa di situ doang. Aku emang dari kecil sukanya tuh kayak yang berhubungan sama angka. Ya udah dari itu sih kayak perkalian, pertambahan dan segala tuh kayak kelas belum SD aja udah bisa gitu, udah hafal. Jadi emang gimana ya, udah suka ngeliat angka tuh udah suka gitu. Jadi ya emang udah bidangnya di situ, dan emang yang bawa-bawa hitungan kan cuma matematika, fisika, kimia. Tapi alasan lain itu adalah kayak melihat jangan kan dari lingkungan luar, dari lingkunganku sendiri, kelas teman-teman kelasku dari SMP sampai SMA, apalagi dengar kata matematika itu udah kayak yang ya udahlah bodo amat gitu. Yang penting gue lulus, yang penting gue dapat nilai. Pas di KKM, pas di rapot, udah gue bisa lulus gitu. Kayak kadang belajar buat SBM juga, matematika itu paling terakhir, kayak misalnya oh gue nih suka di biologi, suka di kimia, itu gue mau kejar itu dulu. Nah aku terus mikir kayak padahal enggak loh, enggak sesusah itu dan enggak semengerikan itu fisika sama matematika itu, karena mungkin mereka belum pernah menemukan apa ya orang yang mengajar sesuai gitu, kayak karena matematika dan fisika itu seru kalau yang mengajarnya betul paham dan bisa mengimplementasikan bahwa fisika matematika itu nggak berdasar rumus aja. Fisika matematika ada alasannya. Rumus itu hanya bahasa matematisnya, bahasa ilmiahnya. Dunia ini bekerja. Tapi kayak ya, semua yang indah bisa dijelaskan oleh biologi dengan kata-kata, itu sebenarnya bisa dijelaskan oleh matematika dan fisika. Dengan lewat kata-kata, matematik hanya apa ya, bahasa pengantarnya aja, bahasa cara alaminya. Tapi kalau bisa dijelaskan dengan baik, nah itu yang bikin orang-orang tuh terbuka bahwa oh iya matematika tuh nggak susah, fisika tuh nggak susah. Nah itu alasanku. Aku tuh pengen ya aku lingkupanku nggak luas. Aku bukan pengajar di suatu bimbel, bukan ngajar di suatu SMA. Tapi setidaknya murid-murid yang pernah aku ajar atau adik-adik kelas, adik-adik tingkat yang pernah aku ajar, itu pernah ngerasain bahwa oh iya fisika tuh nggak susah. Oh fisika tuh lebih seru daripada yang pernah dia kira. Gitu. Mantap, keren banget sih. Padahal tuh aku tuh juga tuh SD tuh seneng banget sama mata pelajaran matematika, fisika. Cuman kan seiring bertambahnya waktu itu kan, bertambahnya waktu jadi SMP, pas SMA itu kan lama-kelamaan materinya susah. Belum lagi tuh di tempat aku itu ya Kak, itu tuh pengajar gitu, apalagi dalam mata pelajaran yang mengandung eksaktanya gitu, kayak fisika, matematika gitu, dan juga untuk cara mengajarnya itu kurang banget gitu loh, kurang maksimal gitu. Ya itu Nah, makanya apa yang aku bilang kayak emang mereka yang bilang fisika matematika itu susah itu karena memang belum menemukan orang yang bisa menjelaskan secara baik dan benar apa sih sebenarnya matematika dan fisika itu, karena memang pengalamanku juga dan banyak yang aku dengar dari orang-orang dan juga teman-temanku itu ya ternyata yang mereka ajarkan hanya based on angka gitu, kayak udah angka rumus soal tapi nggak ada backgroundnya tuh apa, rumusnya jelasin apa, angka ini jelasin apa, tapi itu nggak dijelasin gitu. Makanya ya jadi udah tahu tiap naik tingkat kesusahannya juga naik, tapi yang diajarin masih sama, angka soal ya nggak dapet maknanya tuh apa, nggak dapet. Jadi ya udah ngerasa ya udahlah gitu, yang penting lulus gitu jadi akhirnya. iya bener banget. Jadi kayak nggak diajarin konsep kayak gitu ya Kak, konsep mudahnya, cara mudahnya kayak gitu itu nggak diajarin. Jadi mahasiswa dan siswa-siswi itu cuman diajarkan ya itu teorinya saja, kadang rumusnya saja kayak gitu loh. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, kira-kira apa aja sih keseruan yang Kak Ojan tuh rasain pas mengajar adik-adik? Boleh nih diceritain. Oke, kalau keseruan
mungkin apa ya, kayak jadi ada waktu tersendiri, bukan waktu tersendiri tapi kayak perasaan tersendiri harus berani ngomong, karena aku emang orangnya nggak yang terlalu supel sama orang, kayak ya udah kalau ketemu orang tuh, bahkan kayak ketemu orang aku kenal nggak mau ngomong duluan kecuali disapa duluan, nggak mau nyapa duluan, mending menghindarin, karena emang nggak bisa gitu kayak basa-basi ketemu orang, paling sekedar senyum beres kelar, nggak bisa kayak harus nanya segala macam A B C, nggak bisa. Tapi karena aku juga berkecimpung ngajar, ya mau nggak mau dong aku harus apa ya, bisa gitu, apalagi tujuan gue ngajar di bidang yang aku suka itu kan tadi yang aku bilang pengen menyampaikan bahwa matematika dan fisika itu nggak sesusah yang mereka bayangkan, dan itu kan butuh yang namanya komunikasi, pendekatan secara personal gitu. Nah, jadi keseruannya tuh ya aku jadi belajar sendiri gitu loh. Kayak kalau private kayak kadang suka diajak, kadang nggak terlalu fokus sama ngajar, kayak ada waktu 20 menit buat kayak akhirnya mikir, oh iya, seru loh ternyata ya ngomong sama orang, ngobrol sama orang tuh ternyata seru gitu. Kayak ya emang ada dasarnya juga kan, manusia itu makhluk sosial. Jadi ngerasa kayak oh iya, kira karena ngajar ini aku bisa kayak walaupun memang nggak lancar, cuman setidaknya lebih terbuka daripada aku sebelumnya. Nah jadi keseruannya tuh ya tadi, aku bisa dan harus berani menyampaikan dengan tutur kata yang lebih tertata, tapi dan juga lebih terbuka dengan ya setidaknya nggak orang lain tapi dengan murid-muridku sendiri gitu. Oke, keren banget sih. Jadi kayak dulu tuh sempat jadi introvert geng gitu ya. Nah, Iya, iya. jadi aku tuh pengen nanya nih Kak, kan mungkin teman-teman IM di rumah kan mungkin pengen nyobain tuh gimana sih rasanya ngajar-ngajar gitu, tetapi mereka tuh punya kendala gitu loh. Mereka mungkin nggak pandai ngomong atau kadang tuh ada rasa gugup, rasa panik dalam ngomong di depan orang banyak, di depan anak-anak, di depan adik-adik. Nah, aku tuh pengen tanya tuh, Kak Fauzan itu kan pasti pertama kali mungkin merasakan hal seperti itu juga tuh, rasa-rasa panik, gugup gitu. Nah, gimana sih caranya buat Kak Fauzan tuh biar bisa mengatasi rasa gugup gitu loh. Semua aja. Oke. Oke, yang pertama pasti yang udah pasti juga itu berani berprogres, kayak ya kalau kita emang udah nyaman sama diri kita, yang tadi kayak aku contohnya nggak bisa support sama orang lain dan nggak bisa banyak basa-basi sama orang lain, ya mau nggak mau kita harus progres diri kita, push diri kita tuh buat lepas dari situ, karena ya memang ranah kita, kecuali kita mungkin ngajar 1-2 kali beres udah, atau tiap dipanggil tiap ada yang butuh kita kita punya mau ngembangin orang lain, kita mau share ilmu kita bukan sebatas share, tapi pengen orang lain juga bisa apa yang ngerasain sama yang kita rasa gitu ya. Itu kan harus bangun dari komunikasi. Nah, itu harus dilewatin yang namanya berani berprogres, berani ya keluar dari zona nyaman istilahnya. Dan kedua yang aku lakuin itu aku bikin kayak apa ya, semacam apa namanya, feedback ke murid-muridku. Gak apa-apa aku kirimnya ya secara anonim, gak masalah, kayak yang penting aku kirim link, mereka boleh isi secara anonim. Jadi kalau mereka malu kan takut mungkin ada unek-unek atau ada sesuatu yang pengen dia bilang tapi dia gak mau tahu namanya, aku share boleh kirim secara anonim. Nah dari situ walau memang aku nggak tahu ini siapa yang ngirim, ini siapa, tapi itu dapat gambaran kayak oh iya selama ini aku udah ada lebih di sini, aku harus tingkatin, aku harus pertahanin, atau oh aku kurang di sini itu harus aku coba perbaikin, apa sih masalahannya, aku coba ya intinya aku refleksi sama diri sendiri, dan itu aku ulang tiap ngajar dapat, jadi aku himpun ya, aku liatin kayak oh iya kurang aku di sini, aku masih kurang di sini. Nah dari situ aku dikit demi sedikit meningkatin sampai akhirnya yang tadi feedbacknya itu masih kurang, dan sekarang feedback sampai akhirnya feedbacknya ya memang namanya manusia tetap ada kurang, tapi setidaknya yang kurangnya mungkin bisa dibilang 8/10, kurang dari 5/10, 4/10, sampai mungkin 2/10 gitu. Akhirnya dikit demi sedikit sambil berprogres itu yang kurangnya itu berkurang. Ya yang kurangnya itu berkurang lah, itu makin sedikit daripada sebelumnya gitu. Paling nggak kalau dari aku coba berani keluar dari zona nyaman diri kita, dan juga coba dapat feedback dari apa yang pernah diajar orang yang pernah diajar sama kita tuh, coba minta feedbacknya kayak biar tahu. Gak apa kalau misalkan dia malu namanya, secara anonim pun nggak masalah. Yang penting apa yang mereka isi, apa yang mereka isi itu sesuai dari hati mereka gitu. Keren banget. Boleh nih teman-teman IM langsung coba nih tips dan triks dari Kak Fauzan nih buat mengatasi rasa anxiety, rasa panik kalian ya, untuk mencoba untuk ngajar sama buat tampil di depan. Oke, jadi kan gini Kak Ojan ini kan kuliah sambil ngajar juga nih.
pasti kan itu sibuk banget dan juga capek banget nih. Terus pasti bakalan agak sulit juga nih mengatur waktunya. Boleh dong nih tipsnya lagi, karena pasti banyak teman-teman IM yang kesulitan buat ngatur waktu antara akademik, organisasi, bahkan mungkin ada teman-teman di sana yang ikut kerja part time juga tuh. Oke. Nah, kayak kalau misalkan masalah atur waktu, aku juga bukan orang yang sistematis, bukan orang yang terstruktur, bukan orang yang hari Senin dari jam 8 segini, jam 8 begini, jam 9 begini sampai akhirnya jam 12 malam begini-begini. Enggak, aku bukan orang yang gitu. Aku orang yang lebih spontan dan fleksibel. Karena balik lagi, memang tiap orang itu kan beda-beda kemampuannya. Cuma kalau misalkan memang dia bisa lebih sistematis dan ngerasa cuma bingung gimana sih atur waktu, gimana harus ngebagi jadwal-jadwalnya antara mungkin yang part time atau mungkin yang sambil kuliah sambil ngajar, ya balik lagi tinggal difleksibelin aja sama diri kita sendiri. Kalau memang kita mau misalkan ikut tips dari orang-orang yang mungkin sudah lebih handal atau lebih jago dalam mengatur waktu, ikutin aja, tapi jangan jiplak dalam arti ya kita plagiat, kita tiru semuanya. Tapi coba kita ambil, kita adaptasi sesuai sama diri kita. Karena ibarat apa? Ibarat kita nggak pernah ngelakuin itu, dan akhirnya kita betul-betul tiru 100%, ya tetap beda akhirnya. Karena gangguan-gangguan di luar kita nggak tahu. Entah misalkan tiba-tiba harus harus misalkan masak, entah tiba-tiba itu kita harus bersihin rumah, entah tiba-tiba orang tua butuh kita apa, itu kan dadakan, itu luar kendali kita. Apalagi kalau kita udah terstruktur rapi, udah nyusun itu rapi, keganggu kayak harusnya jam 8 kita standby di depan laptop, itu keganggu karena disuruh misalkan, ya kita jadi malas udah acak-acakan, malas ngerapihin lagi. Jadi makanya balik lagi kalau aku, silakan melihat. Aku juga sama, kayak suka lihat gimana cara orang berbagi waktu, gimana weekly agenda dan segala macam kayak gitu. Itu aku tiru. Cuman aku adaptasi satu-satu, kayak aku gabungin kayak, oh ya tinggal ujung-ujungnya karena udah aku gabungin semua, aku lihat aku tiru semua, ya lebih jatuhnya akhirnya ke fleksibel dari aku gitu. Aku kayak mana yang kosong ya aku isi buat apa yang lebih prioritas. Nah, mungkin yang lebih penting kayaknya semua anak IPB dapat 7 habit di tingkat awal. Nah, 7 habit itu pernah ada yang 4 kuarter tuh ya, mungkin 4 kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang penting gak mendesak, gak penting gak mendesak, ya kan gak penting mendesak. Nah, jadi ya kita prioritasin aja kayak gitu. Nah, aku lebih kayak gitu sukanya. Kayak misalkan hari Sabtu, aku kan hari Sabtu yang lebih padat dan ngajarnya, dan ada kuliah juga paginya. Nah, pagi aku isi kuliah dari jam 7 sampai jam 9-10. Dari jam 9-10 itu kosong sampai jam 2. Karena jam 2 aku baru mulai ngajar. Nah, aku lihat tuh list aku, apa sih yang lebih prioritas? Oh, misalkan harus nugas. Ya, aku isi tugas. Baru beres nugas, ya istirahat bentar, lanjut ngajar. Jadi memang kalau kita lebih sukanya sistematis, ya balik lagi kita harus betul-betul bisa mengatur jadwal itu biar bisa sistematis dan terhindar dari distraksi-distraksi yang di luar kendali kita. Tapi kalau memang betul-betul sama kayak aku yang orangnya nggak bisa sistematis dan ngikutin segala macam cara masih nggak bisa, bagi aja tadi yang pernah kita dapat dari 7 habit, dari 4 kuadran, penting dan prioritas yang mendesak, terus juga nggak penting tapi nggak mendesak, terus nggak penting tapi mendesak, sama terakhir nggak penting nggak mendesak, gitu. Mantap banget deh. Oke, kira-kira di antara kesibukan yang Kak Ojan jalanin ya, Kak Ojan itu kayak punya waktu luang nggak sih? Kayak waktu free time gitu. Misalnya jadwal kuliah nih nggak ada, terus jadwal ngajar juga nggak ada nih. Nah, pasti otomatis kayak ada free time gitu. Biasanya waktu untuk free time alias untuk mengistirahatkan diri itu, biasanya Kak Ojan itu ngelakuin kegiatan apa aja? Oke. Kalau free time aku isi sama buat belajar juga. Free time aku diisi buat belajar. Kayak apa ya? Kayak mungkin orang lain free time kayak aku bukan orang yang kayak ada kosong, atau misalkan nanti beres semua dari kesibukan harus ya istilahnya healing lah, kemana pergi atau segala macam. Enggak, aku bukan orang gitu. Aku nggak suka yang harus jalan-jalan segala macam. Ya kecuali kalau rame-rame dan memang itu ada suatu tujuan mau kemana, ya sama. Tapi bukan yang berarti kayak udah pusing nih, pusing ngajar, pusing kuliah dan segala macam mau keluar, enggak. Aku lebih kayak misalkan Senin, atau ya contoh aja ambil Senin, udah kan aku Senin kuliah padat, ada malamnya ngajar. Akhirnya Selasanya itu paginya kosong, nggak ada jadwal. Ya, aku anggap itu waktu free time dan aku isi buat belajar lagi. Kayak emang pusingnya tuh ya kayak pusing habis ngajar, pusing habis kuliah, itu terbayar sama belajar lagi. Kayak ada matkul yang misalkan pusing, kayak tugasnya gak kelar-kelar, dipahamin, apa ini gak paham-paham. Pilih ke matkul lain yang bisa aku pahamin, kayak kepuasan tersendiri
stres aku hilang itu saat aku coba kerjain soal dan aku bisa kerjain soal itu semuanya. Atau aku belajar, kemudian aku bisa pahamin itu hanya dengan baca, tanpa perlu aku catat ulang dan tanpa perlu aku harus lihat contoh soal, itu udah kepuasan kayak, ya itu udah kayak udah healingnya gitu. Udah stres tuh lepas gitu. Jadi emang free time aku nggak ada yang lain, nggak ada apa-apa. Nah, jadi waktu kosong aku isi buat belajar juga. Jadi itu kayak nyambil gitu kayak, ya kuliah udah tidur, akhirnya waktu kosong aku pakai buat belajar sambil ngilangin stresnya gitu. Beda banget sama aku, Kak. Aku tuh kalau misalnya udah dirasa capek nih, aduh capek banget belajar atau capek banget nugas, biasanya tuh aku tuh pakai buat mungkin istirahat dulu, rebahan atau mungkin scroll TikTok gitu ya. Tapi rasanya tuh kalau ngeliat Kak Ojan yang dipakai buat waktu luangnya buat belajar, buat nambahin ilmu lagi, itu keren banget dan semoga aja bisa bisa sama sama kayak Ojan, jadikan belajar itu sebagai hobi gitu loh, hobi dan buat mengisi waktu luang itu keren banget sih Kak. Karena tuh gimana ya, rata-rata orang itu mungkin kan beda-beda cara mengisi waktu luangnya. Ada yang dia pakai untuk meningkatkan hobi dia, skill dia, atau mungkin dia pakai juga buat sama kayak Kak Ojan buat belajar. Cuman tuh gimana ya, rasanya tuh banyak banget anak-anak muda sekarang yang biasanya ngisi free time-nya buat rebahan atau scroll TikTok atau segala macam gitu ya. Kayak sekarang tuh udah agak sedikit asing gitu buat dipakai buat belajar free time-nya. Atau mungkin mereka pakai buat jalan-jalan ya kalau sekarang ya. Nah iya, itu juga sama yang sering ngalamin aku. Kayak misalkan lagi nongkrong, aku bawa buku kayak, ngapain sih udah kuliah aja belajar mah, sekarang nongkrong. Tapi ya balik lagi gitu. Tiap orang beda-beda dan ya mungkin kayak gitu kan candaan, bukan paksaan dari teman-temanku juga kayak candaan doang. Karena ya itu kenapa kayak sebenarnya susah karena aku juga kadang kalau lagi belajar ya sama. Aku belajar sambil buka IG, agaknya aku punya IG. Maksudnya buka sosmed lain gitu. Aku sambil buka sosmed lain ya, itu memang udah biasa buat kita sambil main HP. Tapi bedanya adalah apa ya? Nggak ada yang kayak jadiin belajar tuh tadi sebagai hobi kayak misalkan dia nganggap belajar tuh udahlah, gue udah kuliah, gue udah belajar, udah gue mau seharian buka sosmed gitu. Ada yang kalau nggak, oh gue udah ulangan, gue berulangan, baru gue baca buku. Itu yang salah gitu kayak, ya balik lagi emang itu nggak ada yang bisa disalahin gitu. Aku nggak bilang orang yang kayak gitu salah, aku nggak bilang juga yang orang kayak aku bener, tapi justru coba apa ya kalau emang mau ubah mindset kayak gitu mulai dari diri kita sendiri karena kalau bilang malas aku kelas 10 juga sama kayak orang lain beres sekolah pulang langsung ke warnet atau langsung nongkrong sama teman-teman tapi semenjak kelas 11 sadar gitu bahwa sekolah tuh bukan sebatas di kelas gitu belajarnya sekolah tuh ya kita nyari ilmu di kelas itu nggak cukup gitu kita perlu ya belajar sendiri, kita perlu belajar mandiri. Jadi karena tertanam mindset kayak gitu, ya aku akhirnya terjun kayak pengen jadiin belajar tuh hobi ya. Mulai kelas 11 nyoba kayak gitu, dan bener sampai dapat gitu kayak alasan gue harus belajar itu apa. Nah dapat alasan itu tertanam di diri aku sendiri. Itu jadi motivasi sendiri kayak makanya aku bilang, udah stres, aku buka buku. Tapi yang aku suka gitu misalkan, mata pelajarannya atau mata kuliahnya. Aku coba pahamin, aku coba kerja soalnya dan bisa semua. Itu udah hilang stresnya walaupun memang pasti kerjain juga stres gitu harus mikir tapi begitu betul dan hasilnya sama semua itu udah kepuasan sendiri jadi memang balik kalau kayak gitu ya memang dari mindset diri kitanya gitu memang kalau dari mindset kita nganggap belajar nggak penting ya susah mau kita paksa mau kita dengar motivasi orang lain juga ya cuman masuk keluar lagi gitu. Saya nih bisa ngerasain aura-aura Jerome Pauline dan Maudy Ayunda nih dalam diri Kak Fauzan ini. Masih jauh kalau dibandingin mereka berdua masih jauh. Orang-orang yang hobi belajar, hobi mendapatkan banyak ilmu dan belajar hal-hal baru ini harus banget diterapin ini dalam konsepnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi itu ini kira-kira motivasi apa sih yang paling menginspirasi Kak Ojan ya buat terus mengajar adik-adik? Ini bisa disampaikan juga nih buat teman-teman biar bisa ikut termotivasi juga. Oke, kalau misalkan buat ngajar motivasinya, mungkin udah aku sebut di awal gitu ya kayak, aku pengen buka stigma bahwa fisika dan matematika itu nggak sulit. Tapi di luar itu, aku juga pengen kayak gini, kayak belajar tuh kayak hak semua orang gitu. Terus juga belajar juga kalau misalkan aku nanti jadi tenaga pengajar, entah itu dosen, entah itu guru, pengen jadi orang yang betul-betul ngebebasin muridnya gitu. Karena banyak kalau murid yang di kelas, kita nggak tahu loh latar orang murid ini kenapa sih diam aja.
Bukan berarti mereka nggak mau nanya, bukan berarti mereka nggak paham terus nggak mau nanya. Kita nggak tahu. Tapi justru siapa tahu dia lebih terbukanya di chat, lebih terbukanya secara personal. Nah itu nggak pernah tanya, nggak tahu ya. Aku nggak menyamaratakan yang aku alami. Cuma aku alami kayaknya kebanyakan dosen tuh kayak di chat tuh entah slow respon, entah itu nggak mau di chat tengah malam, harus di chat jam kerja kayak ada aturan-aturannya tersendiri tiap dosen atau tiap guru. Nah aku tuh nggak mau kayak aku juga selama ngajar ini ya memang aku nggak tahu nanti aku dewasa gimana entah lebih banyak lebih banyak entah prioritas yang lain entah lebih banyak masalah-masalah lain karena aku nggak tahu cuman yang aku terapin sekarang ke murid-muridku terserah gitu mau ngeset aku tuh nggak perlu formal nggak perlu ada aturan waktu gitu kayak ngechatnya di atas jam waktu istirahat nggak terserah gitu selagi aku masih main HP dan itu nggak ada kerjaan yang lebih penting silahkan chat aku. Nah jadi emang motivasi aku ngajar tuh kayak pengen ngasih ruang buat yang aku ajar setidaknya ya aku nggak bisa ngasih ke semua tapi apa yang aku ajar itu bisa merasakan ya belajar tuh nggak mesti dari Zoom siapa tahu mereka kalau aku kasih kesempatan juga yang mau nanya silahkan ya kita nggak tahu siapa tahu mereka mau nanya tapi yang mereka tanya banyak justru takut orang lain tuh mikir gini aja gak ngerti atau diulang-ulang lagi nanti aku ngabisin waktu nah takut yang lain mikir kayak gitu akhirnya dia kayak ya udahlah nggak mau nanya nah, makanya aku selalu kasih ruang ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau nanya di Zoom silahkan tanya di chat silahkan dan ya itu berhasil kayak banyak yang chat aku kayak maksudnya ya murid-muridku sendiri gitu yang saya nanya kayak kayak tadi dari sini gini-gini kurang paham gini-gini tanya nah aku tuh pengen nerapin itu jadi motivasi aku sendiri gitu kalau misalkan nanti suatu saat aku bisa jadi jadi seorang tenaga pengajar gitu aku pengen nerapin bahwa semua orang itu berhak belajar di mana aja tanpa perlu sekolah dan tanpa perlu pandangan kayak aku tuh guru aku tuh lebih tua enggak kita semua sama mungkin bedanya pengalamanku lebih banyak ilmuku mungkin bukan aku nggak ngasih ilmuku lebih banyak tapi lebih mungkin bisa lebih paham gitu dan ya nggak apa-apa silahkan nggak perlu ada batasan kayak lebih tua lebih tua silahkan aja bebas nah aku pengen nerapin itu buat motivasiku sendiri kenapa sih aku terus kayak pengen ngajar ya itu pengen nerapin selain tadi buka stigma fisika matematika gampang sama aku juga pengen bahwa semua orang bisa dapat hak belajar itu di mana aja dan kapan aja tanpa perlu pandang ini guru ini lebih tua ini lebih pintar dan segala macam nggak perlu karena kita semua sama yang membedakan hanya pengalaman dan cara kita lebih paham karena ada yang paham lebih cepat ada yang paham itu butuh proses dan butuh cara tersendiri dalam memahaminya gitu. Oke, baiklah. Kira-kira ada nggak satu kata yang mau Kak Ojan sampaikan nih buat teman-teman IM mengajar di rumah? Oke, tapi coba aku tanya dulu bentar. IM tuh yang bagian ngajar pasti jauh umurnya dari kita, ya nggak? Ya, nah mungkin kayak kata-kataku udah aku sebutin sebelumnya itu berprogres. Kenapa? Karena mungkin dari beberapa dari anak IM dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin yang aku mau sampaikan ya progres aja gitu. Jangan mau terlalu bener-bener untuk diri kita apalagi yang namanya ngajar itu butuh sosial gitu kita nggak ya mungkin kalau private nggak terlalu luas tapi kayaknya anaknya nggak private gitu lebih banyak kan kayak ke anak ke adik-adik kita gitu dan juga yang jadi lebih tantangan adalah kalau aku kebanyakan muridku udah dewasa kebanyakan muridku nggak perlu aku ajar lagi tata krama nggak perlu aku ajar lagi sikap bagaimana menanggapi baik benarnya aku hanya perlu menanggapi secara akademik enggak secara non akademik ya gitu tapi kan kalau anak IM ketemu anak-anak yang jauh umur di bawah kita mungkin anak SD itu masih butuh yang namanya bimbingan di luar non akademik baik dari itu sifat baik dari tata krama dan juga budi pekerti nah itu merupakan PR yang besar yang sampai sekarang aku juga belum pernah ngerasain itu jadi ya udah berprogres aja karena walaupun kita sadar diri kita masih jauh dari kata baik tapi setidaknya apa yang kita pernah rasain buruknya diri kita jangan sampai itu terjadi di mungkin generasi-generasi selanjutnya ke adik-adik kita itu jangan itu mungkin ada yang ingin aku sampaikan gitu intinya yang berprogres kayak ya udah gitu apa yang ngerasa diri kita ada yang punya kelebihan berikan itu kepada adik-adik kita gitu. Mantap juga, kaget dan juga kagum banget cara dari Kak Ojan ini buat menyampaikan motivasi, tips dan trik juga menginspirasi teman-teman IM di rumah. Oke, guys, kita kasih juga ya kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ojan yang
Notabene keren banget, udah sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman dia, dan makasih juga buat Kak Ojan yang udah mau hadir di Import pertama kali ini. Dan makasih juga buat Sobat IM yang ada di rumah yang udah stay dengerin dari awal sampai akhir. So, for the closing, kita bisa memilih untuk fokus ngambis atau ngajar, tapi kalau kita bisa memfokuskan pada keduanya, why not? Alright, sekian dari aku, Kay. Semangat teman-teman buat melanjutkan aktivitasnya. Sampai ketemu di IM Pod selanjutnya. Have a nice day and see you!